apa hal terbaik yang Bapak dapatkan dari puisi? Yang pertama kepuasan hati, sehingga hati itu ketika habis susun puisi itu terbereskan. Urusan orang lain mengerti atau tidak tentang puisi saya bodo amat. Puas aja dulu ya. Kepuasan itu terjadi. 25 tahun sudah kita bersama-sama. Rasanya seperti baru kemarin. Kita bersua, berikrar janji, setia dan bercinta. Sobat, kita bertemu kali ini pada momen pertama pertemuan dengan Pak Isman Syafruddin. Apa kabar Pak? Kita ketemu terakhir itu sebelum Ramadan dan sekarang sudah bulan Ramadan di pertengahan. Jadi kita sudah hampir 1 bulan tidak bertemu. Ya. Dan sudah 1 bulan juga tidak membicarakan buku-buku beliau. Dan kali ini saya tidak mau membicarakan terlalu banyak buku karena beliau sudah menerbitkan setidak-tidaknya ada 9 buku. Itu artinya itu waktu yang panjang banget untuk membicarakan buku 9 buku. Saya ingin membicarakan 1 buku saja. Mengajak kasih pergi. Ada sekitar 100 puisi yang lebih cenderung ke tema-tema cinta. Ada puisi, ada cinta, atau ada cinta, ada puisi. Mana lebih dulu? Sebetulnya antara cinta dan puisi dua-duanya terlambat. Terlambat? Terlambat. Seperti apa terlambatnya? Jadi kita tidak pernah memikirkan cinta dan puisi, tetapi cinta dan puisi itu tumbuh dan berkembang ketika sudah kita lakukan, ketika itu sudah kita alami. Jadi apa yang kita tulis itu mutlak hanya sebuah pengalaman yang kita review kembali dalam sebuah kisah dalam bentuk tulisan, sehingga yang kita alaminya itu sebetulnya sudah berjalan dan terjadi. Ini karakter puisi dan tulisannya faktual, yang pada akhirnya itu hanya sebuah ungkapan yang memang kejadiannya sudah berjalan. Dia dikatakan terlambat, kesadarannya yang terlambat akan keberadaan cinta dan puisi itu sendiri, atau dia terlambat karena didahului kejadian-kejadian? Terlambat dalam arti kita ungkapkannya. Pengungkapannya. Tapi cinta itu sendiri telah ada lebih dulu sebelum diungkapkan berarti? Betulnya cinta itu kan yang tentunya tumbuh dan berkembang seiring dan sejalan dengan perjalanan hidup itu sendiri, sehingga itu kita rasakan menjadi sebuah memori yang kita ungkapkan, yang kita tuliskan, pada akhirnya ternyata itu menjadi sebuah keindahan, yang keindahan itu kita rasakan setelah kita tuliskan. Itu perbedaan. Keindahan itu bisa terasa ketika dituliskan dan bisa dibaca orang lain ketika dituliskan ya? Nah, itu terasa lebih indah. Terasa lebih indah. Karena waktu menjalaninya biasa-biasa aja kira-kira. Biasa-biasa saja karena memang sudah menyatu dengan cinta itu sendiri mungkin ya? Nah, mungkin karena kita sambil ibarat menyelam minum air, sehingga langsung terasa, dan kita tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan, baru kali ini kita ungkapkan. Sama seperti saat kita bernafas, kita pun tidak perlu mengungkapkan bahwa kita sedang bernafas kan? Semacam itulah alamiah. Alamiah ya. Banyak sekali buku-buku puisi-puisi dalam buku ini tuh menceritakan seperti Bapak katakan tadi, kejadian-kejadian yang sebenarnya, hal-hal yang dialami kemudian diungkapkan menjadi terasa lebih indah ketika dapat diungkapkan. Kenapa lewat puisi? Saya sebetulnya dulu pengen menjadi seorang seniman, sehingga mulainya dari mana tidak kesampaian. Tetapi saya penikmat dan pembaca puisi, sehingga itu tidak terbersit saat itu ketika membaca, menikmati untuk menuliskan. Sehingga ketika sekarang saya bermain kata-kata, bermain tulisan, ternyata moodnya masuk, momennya ada, barulah kita jadikan itu sebagai alat untuk melengkapi kehidupan kita sebagai manusia yang tentunya pernah mengalami semua hal tersebut. Tapi kan bisa saja menggunakan esai, bisa juga novel, cerpen. Ya. Kenapa puisi?
Itu artinya kalau puisi itu kan praktis sekali jadi. Dan rasa itu tidak bisa terputus-putus. Iya. Sehingga kadang puisi yang saya buat itu sebetulnya dari hari ke hari selalu saya sempurnakan. Kalau membaca Facebook saya, itu puisi itu dari hari ke hari, dari kata ke kata, itu sebetulnya ada perubahan-perubahan. Ya, saya perhatikan. Nah, itu dalam rangka penyempurnaan sebuah tulisan dari penghayatan sebuah jiwa yang kadang-kadang awal itu emosional, selanjutnya tapi tidak diikuti dengan tulisan yang benar. Nah, kita lakukan perbaikan. Inilah kelebihan hari ini yang dulu ternyata tidak ada fasilitas peluang itu. Jadi puisi dipilih karena kalau novel butuh fragmen-fragmen, butuh ngarang-ngarang ya. Tapi kalau puisi cenderung langsung ada dan udah jadi gitu ya. Ya, itu salah satu ciri sebetulnya orang nggak sabaran. Kalau novel itu, Saya kan nulis novel. itu berarti orangnya sabar, terus sanggup berimajinasi. Kalau saya berimajinasinya singkat, terus pengen segala jadi, dan jadilah kata-kata singkat itu menjadi pilihan. Seperti itu. Tapi jangan salah, yang singkat-singkat, yang pendek-pendek itu bisa jadi jauh lebih bermakna daripada sekian buku 1000 halaman dengan 1 halaman bisa jadi lebih bermakna 1 halaman. Setelah lewat cinta, lewat puisi, saya juga lihat di sini ada setiap berbicara tentang ibu pasti berbicara tentang anak. Seperti ada satu puisi yang membicarakan tentang anak-anak yang lahir dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga yang juga dijadikan puisi. Sebetulnya ketika berbicara soal tadi cinta, puisi, sekarang tentang anak-anak dan cita-cita. Jadi cita-cita kita hidup itu kan hadiahnya adalah anak. Karena anak itu lahir karena cinta. Oh, cita-cita cinta itu hadiahnya adalah lahirnya anak-anak. Ya. Jadi ketika cinta itu bersemayam di setiap manusia, dianugerahi seorang anak, baik yang pertama, kedua, dan ketiga, itu produk dari sebuah perjalanan cinta itu sendiri yang tentunya kita ungkapkan dengan situasi dan kondisi, sehingga wajar ketika anak kita juga berkarakter berbeda-beda, karena kita juga bahasanya menyelami per anak itu dengan peristiwa dan zaman yang berbeda-beda, sehingga bahasa psikologisnya jangan berharap anak itu memiliki sifat, perilaku, dan kehidupan yang sama nanti pada saat dewasa, karena saat penciptaannya juga sebetulnya di waktu yang berbeda-beda. Sehingga begitupun penciptaan puisinya masing-masing, waktu yang berbeda-beda melahirkan karakter puisi berbeda-beda. Nah, kalau penciptaan puisinya itu di waktu yang minimal di tahun yang sama, tapi di hari dan minggu yang berbeda. Tetapi cerita itu kita tuliskan dari waktu yang berbeda-beda. Seberapa besar pengaruh keluarga terhadap penciptaan karya-karya Bapak? Sebetulnya itu kan namanya dalam istilah ilmiah itu kan kualitatif. Bagi saya sangat senang ketika melakukan sebuah penelitian, membuka sebuah tulisan dengan kualitatif karena fakta dan realita. Ketika kita coba ke arah yang fiksi, itu kan sesuatu yang hayalannya terlalu panjang, sehingga perlu imajinatif yang keras, dan wajar apabila memang ada seorang penulis yang jarang tidur, karena sebetulnya jarang tidur itu bukan berarti kuat, tetapi takut kehilangan momen, takut kehilangan sebuah situasi, sehingga khawatir terlupakan seperti itu. Itu kira-kira dugaan saya. Tapi kalau Pak Kadis tadi bilang bahwa ini karena kita real-realan aja ya. Dulu kan ada Pendito, ada Pujangga Lama, yang kalau mau nulis puisi mereka harus bertapa dulu segala macam untuk memaknai hidup mereka masing-masing. Memang puisi itu antara realitas dengan sesuatu yang imajinatif itu berbaur, bercampur, emosi dengan logika atau ketemu gitu ya. Jadi akan sulit sekali kalau kita menggunakan cara-cara menulis novel. Jadi kalau cara saya, puisi tidak disebut dengan cara kita menyendiri, mengurung diri,
Tetapi sebetulnya proses itu pasti ada pada seseorang. Hanya saya cara memulainya dari lingkungan, dari sebuah situasi dan dari rasa hati. Dan itu kita padukan, dan model menyendiri zaman sekarang itu kan tidak seperti zaman dahulu kira-kira. Perlu tempat khusus, perlu sesajen, minuman. Tetapi kalau saya lebih mengedepankan satu perasaan terjadi di dalam diri, gejolak itu muncul, sehingga ketika menulis 1 titik, 2 titik, 1 kata, 2 kata, di situ sedang datang sebetulnya inspirasi, ide, sehingga ketika saya menulis itu saya selesaikan dulu puisi itu bagus jeleknya belakangan, selanjutnya revisi, edit itu kita lakukan, sehingga yang saya utamakan dalam menyusun puisi itu sebetulnya jadi dulu sebuah kata-kata, sebuah inspirasi nyampe, selanjutnya kita lakukan revisi, perbaikan supaya puisi itu lebih bagus di waktu kemudian. Pada proses itu boleh diganggu tidak? Sebetulnya kalau gangguan itu sering terjadi. Hanya ketika saya nulisnya di HP, itu kan tentunya bisa kita tunda, tinggal pijit salah satu tombol saja, itu kan pause istilahnya, selesai, nanti ketika tidak terganggu kita lanjutkan. Kenapa saya bertanya begitu tadi itu? Saya ingin tahu, Pak Kadis termasuk penulis yang harus senyap sunyi atau penulis yang bisa, saya bisa menulis kapanpun di tengah keramaian, di tengah orang-orang bergaduh. Berarti Pak Kadis termasuk yang bisa tulis di tengah keramaian. Ya, artinya keramaian itu bukan berarti keramaian yang mengganggu konsentrasi kita maksudnya. Diajak bicara, diajak ketawa. Itu nggak boleh. Tapi itu tidak mungkin terjadi sebuah visi. Tetapi pasca itu bisa jadi. Bisa jadi. Artinya sambil lalu kita masih tetap bisa menciptakan sesuatu ketika Pak Kadis, habis itu tulis bisa begitu. Artinya ketika orang lagi sambutan, ketika ada seorang penari sedang melakukan, saya masih bisa membuat puisi itu, melanjutkan inspirasi. Tetapi bukan ketika saya berpidato, berarti saya sedang menikmati sebuah hidangan. Tentunya ada momen-momen yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi ketika orang melakukan aktivitas, saya berbuat aktivitas lain. Salah satunya membuat puisi. Sobat Ismail Wasyabudin, itu tadi Pak Kadis sedang membicarakan kode-kode untuk menjadi penulis produktif yang sekarang sudah ada 9 buku. Sebentar lagi kayaknya saya punya feeling akan menerbitkan buku tentang Ramadan tahun ini untuk menjadi kakaknya mendaras sampai batas, seperti begitu. Itu cara-cara agar produktif ternyata. Ya oke, lagi sambutan nggak mungkin nulis, selesai sambutan aku nulis, jadi di tengah keramaian pun bisa nulis. Kita berbicara tentang penciptaan puisi, cinta, dan tema-tema di dalamnya. Apa hal terbaik yang Bapak dapatkan dari puisi? Yang pertama, kepuasan hati. Sehingga hati itu ketika habis susun puisi itu terbalaskan. Urusan orang lain mengerti atau tidak tentang puisi saya bodo amat. Puas aja dulu ya. Kepuasan itu terjadi sehingga ketika marah dibuat dalam sebuah puisi, menurut saya masih sebuah keindahan. Iya. Tapi sebetulnya ungkapan emosional modern hari ini tidak perlu dengan meledak-ledak, tapi cukup diam, tangannya bekerja, pikirannya bekerja, jadilah sebuah tulisan, dan ternyata itu menjadi sebuah karya yang sangat sensasional, sangat emosional, yang kadang-kadang ketika saya nikmati bisa tertawa, bisa juga mengiyakan, bisa juga semacam puas kepada diri kita yang membuat dan menyusun. Dan orang-orang yang dimaksud, kalaupun baca mereka mungkin ngangguk-ngangguk aja ya. Ya mungkin orang yang membaca atau yang merasakan belum tentu menyadari bahwa itu sebuah proses. Tetapi itulah cara saya melampiaskan sebuah rasa. Karena itu kan bagian dari cara manajemen konflik yang kita gunakan, sehingga kita punya pelampiasan yang lebih positif daripada pelampiasan hal-hal yang lain. Karena kalau saya tidak pernah menggerutu pada orang lain, tidak pernah memiliki teman berdiskusi tentang hal-hal permasalahan pribadi, salah satu teman saya adalah menulis tadi. Dan itu kayaknya lebih membuat saya lebih produktif dalam arti merangkai kata-kata daripada kita marah menyampaikan sebuah
ucapan dan hardikan kata-kata kepada pihak mana. Nah, banyak hal yang dibicarakan tentang puisi, tentu masih banyak sekali, tetapi kan teman-teman nanti akan bosan jika kami berbicara terlalu banyak. Kita bertemu lagi pada episode berikutnya, tetap di channel Ismetullah Syahbudin. Anda akan menikmati banyak sekali sajian di sana. Ada berbicara literasi, sastra, kehidupan, politik. Sampai jumpa.